Ramadan bulan melatih kesabaran, itulah judul pada Damai Indonesiaku Spesial Ramadan sore hari ini. Dan kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Ada 2 segmen dan ada 2 penanya yang sudah siap untuk mengajukan pertanyaan. Yang persilakan kami pertama ada Pak Nurudin, betul ya? Silakan Pak Nurudin. Nanti akan dijawab terlebih dahulu oleh Ustadz Zaki Mirza. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdin dari SD Islam At-Taubah, Pulau Mas, Jakarta Timur. Pak Ustadz, kita kedatangan bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan suci Ramadan. Pertanyaan saya, kesiapan lahir dan batin apa yang harus ada pada diri kita dalam menyambut kedatangan bulan suci Ramadan ini, agar Allah ridho kepada kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tapi Pak Nurdin, kita sudah masuk dalam bulan suci Ramadan ya Pak ya. Jadi Bapak sebenarnya sudah persiapan apa saja sebetulnya. Mungkin lebih dimantapkan lagi Ustadz Zaki. Iya. Jadi sudah menjelang akhir Ramadan dan ini sudah banyak melakukan persiapan. Silakan Ustadz. Masya Allah. Mungkin beliau saking laparnya kali ya. Iya, seperti kayak awal-awal puasa gitu ya. Jadi ingatnya tuh kayak awal puasa aja gitu. Padahal udah hari keberapa ini kan. Baik Bapak, terima kasih. Kelihatan wajah lapar Bapak, saya juga Pak. Kita doakan beliau selalu sehat, panjang umur. Amin. Memang yang dilatih itu bukan cuman perut nahan lapar, tenggorokan nahan haus, mental Bu. Mental menghadapi rasa lapar itu hakikatnya kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang nggak makan ya, mungkin 3 hari, kira-kira masih bisa hidup nggak? Masih. Tapi kalau nggak minum seharian kuat nggak? Bayangkan, bukan hanya cuman lapar yang ditahan, haus ditahan. Ada yang lagi ngetren sekarang namanya intermittent fasting. Tapi masih boleh minum, walaupun tidak dengan gula. Bapak-bapak masih bisa, walaupun minum teh, ngopi masih bisa. Makan nggak boleh. Tapi Ramadan ini subhanallah, yang diuji bukan hanya perut, bahkan haus diuji. Bahkan ujian itu hakikatnya adalah Allah sedang menguji kesabaran yang ada di hati kita. Kan hati ini satu ya Bu. Hati jumlahnya 1, tapi Allah titipkan banyak rasa. Allah titipkan banyak rasa supaya kita tugasnya mengolah rasa. Kenapa mengolah rasa? Supaya tidak mati rasa. Dikasihlah penyedap rasa itu namanya bukan bumbu dapur, bukan. Tapi namanya sabar. Bersandar kepada yang maha kuasa. Gimana nggak sabar ya? Di Ramadan ini apa yang sebenarnya halal jadi haram loh Bu. Contoh, ikan teri halal nggak? Halal. Tapi kalau siang-siang begini kita lagi lapar, jadi halal apa haram? Haram. Kapan halalnya? Habis maghrib. Disitulah kita diuji kesabaran kita Bu. Cuma orang yang lapar, dia bisa berpikir jernih. Hatinya bisa ingat kepada Allah. Kenapa? Segala penyakit itu, biangnya, sumbernya ada perut kita. You are what you eat. Engkau itu adalah apa yang engkau makan selama ini. Bu, orang kalau kekenyangan, kata orang Betawi kan begah. Bisa mikir apa kagak? Kagak. Jadi manusia serba salah. Lapar, galak. Kenyang, tidur, kan serba salah. Maka kita diajarkan berpuasa supaya apa? Ada nilai yang begitu dahsyat di balik kesabaran. Makanya itulah kenapa tadi yang saya sampaikan di awal, Allah senantiasa bersama orang-orang yang selalu sabar. Orang yang sabar itu Bu, insya Allah dia akan Allah berikan bahagia bukan hanya di dunia tapi juga sampai di akhirat. Kenapa? Sudah terbiasa dengan ujian-ujian yang Allah kasih. Tadi kiai kita, guru kita sudah menyampaikan, tidak akan seseorang itu dikatakan beriman sebelum imannya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bulan Ramadan kita udah mulai banyak diuji nih Bu. Takjil, tahu takjil Bu? Kan menyegerakan, ya. Enak saudara kita yang non muslim noh. Dia udah bisa nyari takjil abis asar. Bener nggak? Risol yang masih cakep-cakep masih kebagian. Lah kita 5:30 baru keluar. Sia nenek-nenek kebagian risol yang pinggangnya patah-patah. Iya kan Bu?
Itu kebagian kolak yang santai udah pada pecah. Itulah sabar. Makanya kita ikut berbahagia. Kenapa? Setelah nanti sabar ada namanya Idul Fitri. Kembali kita menjadi suci karena kita sudah lolos dan lulus 1 bulan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Idul Fitri oleh Sunan Kalijogo dicarikanlah bahasa nasionalnya, bahasa Indonesianya, disebutnya Lebaran. Lebaran itu diambil dari bahasa Jawa, lebar. Ada orang Jawa di sini. Apa lebar artinya? Selesai, habis. Berarti orang berlebaran, habis sudah dosanya. Selesai sudah ujian-ujian di masa Ramadannya. Itulah kehebatan kita, kehebatan para kiai kita berdakwah di tanah Jawa. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Asalkan benar-benar lebaran, bukan lebaran ya Ustaz ya. Lebar itu mah ya. Lebar mentang-mentang udah Idul Fitri makan sebanyak-banyaknya lebar jadinya. Baik, berikutnya kami persilakan atas nama Ibu Yusma, betul ya? Silakan Ibu Yusma diajukan pertanyaan dan akan dijawab oleh Kiai Haji Abdul Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yusma, Ibu Muslimah dari Masjid Babu Toba. Ingin saya tanyakan Pak, kita ini ibu-ibu biasa diuji dengan anak-anak nih kalau kita ngajak untuk sahur atau sholat subuh itu tuh Pak, berat sekali. Sampai sekali, 2 kali sudah pelan-pelan, terakhir bisa keras itu gimana Pak? Bisakah itu kesabaran itu kita diuji dengan tidak gagal untuk mendapatkan surga Pak. Oke, Terima baik. kasih Pak. Terima kasih Ibu Yusma atas pertanyaannya. Ujian kesabaran dari anak dan juga mantu mungkin ya. Ini yang banyak memberikan ujian ini mantu biasanya. Silakan ya. Ini tambahan dari saya sih. Kayaknya pengalaman pribadi itu ya. Masya Allah. Baik Bunda Yusma dan semua pemirsa Damai Indonesiaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian pasti ada. Kadang-kadang dari orang terdekat dengan kita. Tadi kita ingin mengajak dalam kebaikan. Kadang belum sejalan, belum seirama. Ibunya mah taat betul. Ayahnya taat betul. Kadang-kadang anak kita bawa dalam kebaikan masih agak sulit. Sholat berjamaah, sholat subuhnya, atau bangun malamnya. Baik, disinilah kesabaran itu harus dimunculkan. Terus kalau sabar emang nggak boleh marah sama sekali. Bukan tidak boleh marah sama sekali, tempatkan sesuatu pada tempatnya. Muru auladakum, anak-anak kalian perintahkan salat, bis salat, laksanakan salat. Usia 7 tahun itu sudah perintahkan salat, kalau enggak mau juga boleh kan, diapain? Diajak ke masjid, dipukul, tapi pukulan yang mana? Bukan menyakitkan, bukan pukulan dengan emosi membabi buta, maksudnya untuk mendidik. Berarti apa? Kita harus pintar-pintar mencari cara, pintar-pintar bagaimana mengambil metode mengajak dalam kebaikan itu. Kalau masih tidak mampu juga, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah agar Allah bukakan mata hatinya. Pertama, ketauladanan itu penting. Kalau urusan makanan orang tua kepada anak, beli, bawa pulang, anaknya dihidangkan, anak suka, kadang-kadang anak tidak mikirin orang tuanya kan. Habis makanan itu, ibunya sabar, tidak apa-apa nak, habiskan saja, ibu tidak usah dipikirin. Bapak tidak usah dipikirin. Tapi kalau urusan kebaikan, anaknya yang rajin sholat, anaknya rajin ibadah, bapak ibunya enggak. Kenapa? Sudah bapak ibu enggak usah dipikirin. Berarti kan menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka tadi katakan seandainya kemarahan itu muncul adalah kemarahan yang positif, dengan cara yang terukur, apalagi niatnya mendidik, insya Allah tidak menghalangi kita untuk mendapat kebaikan tadi. Loh, kalau Islam dihina, agama kita dihina, saudara-saudara kita dibunuh, saudara-saudara kita diperlakukan tidak baik, masa kita nggak marah? Masa diam-diam saja? Enggak kan?
tapi bagaimana mengekspresikan itu dan menunjukkan kemarahan itu dengan sebaik-baiknya. Maka kesabaran itu memang perlu terus dilatih. Bagaimana supaya terus terlatih? Mau tidak mau terdorong oleh ilmu, belajar ilmu. Lalu dengan apa? Petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam As-Sunnah. Dan kita ingin betul anak-anak kita, katakanlah tadi, menjadi anak-anak yang nurut, anak-anak yang mengikuti dalam kebaikan. Mungkin ada orang yang tidak bisa dengan cara yang keras. Ya. Coba kalau kita mengajak tapi kemudian membinatang-binatangkan, oh anak sekarang lebih pintar lagi. Disebut nama binatang, lah memang anak saya anak siapa? Nah kalau begitu Ustadz Zaki, bulan Lebaran nanti harus kita wajib datang ke Ragunan. Dalam rangka minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya. Wallahu a'lam. Amin, amin. Terima kasih Kiai Abdul Syukur. Nah di segmen berikut pemirsa, kami masih persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan tema kita, yaitu Ramadan, bulan melatih kesabaran. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan.